Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa makna puasa Arafah yang bisa menghapus dosa setahun yang akan datang, Ustadz? Dan juga mungkin ini berkaitan, Ustadz, apakah amalan yang terbaik bagi ibu-ibu yang hamil, sedang hamil, sehingga tidak bisa berpuasa pada saat puasa Arafahnya? Silakan, Ustadz. Yukaffirus sanat, hadis riwayat Muslim. Yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Wal baqiyata, setahun yang akan datang. Makna setahun yang telah lalu itu as-saghair, dosa-dosa kecil, dan tidak terkait dengan orang lain, dosa kepada Allah. Adapun dosa karena menganiaya orang, nempeleng orang, memfitnah orang, makan harta orang, nipu orang, mesti minta maaf kepada orang. Kalau sudah meninggal dunia, terkait dengan materi, uang dihitung, lalu serahkan untuk keluarganya. Keluarganya tidak diketahui lagi, serahkan ke masalih ammah, lembaga kepentingan umum, musholla, surau, masjid, Islamic Center, pusat kajian Islam yang dinikmati oleh orang banyak. Ini terkait kalau dosa kepada manusia. Adapun dosa kepada Allah, diantara menembusnya dengan istighfar, salat sunat taubat, termasuklah ini dengan puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bagaimana dengan wal baqiyata? Apakah dengan puasa Arafah lalu orang merasa sudahlah buat dosa aja setahun akan datang? Enggak, bukan begitu maksudnya. Kalau kita sudah bersih setahun yang lalu, sebagaimana kita pakai baju bersih, kita semakin menjaga untuk tidak menodainya. Kita mau pergi sholat, minum kopi, kopinya tumpah ke baju, kita ganti baju baru. Kita malu menghadapi orang dengan baju kena noda. Bagaimana dengan menghadap Allah dengan banyak dosa? Maka makna menghapuskan dosa setahun yang akan datang, kita menjadi sayang dengan diri kita untuk tidak mengotorinya. Kalla balrana ala qulubihim. Satu titik hitam di hati mereka. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Maka semua isi dada ini dosa gara-gara banyak melakukan maksiat, lalu dia menjadi hitam. Maka orang yang bertaubat dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga dengan ini, maksud dihapuskan setahun yang lalu. Kalau sudah bersih, maka setahun yang akan datang kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus. Lalu kemudian ibu yang sedang dalam keadaan kesulitan, maaf, menstruasi, haid, nifas, baru melahirkan, atau sedang hamil tidak bisa puasa, maka dia bisa mengisinya dengan zikir. Karena orang yang wukuf di padang Arafah itu amalannya adalah zikir. Afdalul zikri sa'abdal zikir la ilaha illallah. Kalau dia perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 bagus. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar, bagus. Lalu kemudian banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalat kepada satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Nah, ini bagi ibu-ibu hamil, bagi ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, yang tidak bisa berpuasa, jangan berkecil hati, karena jangan membatasi pintu kebaikan hanya dari satu pintu saja. Pintu kebaikan itu banyak, makanya pintu surga itu ada yang memasukinya dari pintu Ar-Rayyan, karena berpuasa. Tapi ada yang masuk dari pintu babus sadaqah, sedekah. Ada pula dari pintu babul jihad, dari jihad. Tapi ada seorang yang masuk dari pintu sesuka hatinya. Ada di antara sahabatku ini, kata Nabi, masuk dari pintu jihad, masuk dari pintu salat, masuk dari pintu Rayyan, masuk dari pintu sedekah. Siapakah itu ya Rasulullah? Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia mencakup semua ibadah. Oleh sebab itu, ibu jangan berkecil hati tidak bisa puasa di hari Arafah, karena ada ibadah-ibadah lain. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita niatkan puasa di bulan Zulhijjah bersama dengan kodok puasa Ramadan? Silakan Ustaz. Kalau seseorang masuk ke dalam masjid
waktu tinggal 2 menit, dia sholat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Dia sholat qabliyah. Maka otomatis dia sudah dapat pahala puasa, pahala sholat tahiyatul masjid. Karena tujuan dari sholat tahiyatul masjid itu adalah menghormati. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Jadi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Adapun qada, puasa wajib, kalau nanti ada Bapak Ibu puasa qada pada tanggal 30 Juli, jatuh pada hari Kamis, tanggal 9 Zulhijjah, maka otomatis dia dapat 4. Yang pertama, qadanya lunas 1 hari. Yang kedua, dia dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Yang ketiga, dia dapat pahala puasa sunat hari Kamis, dapat pahala puasa sunat 9 Zulhijjah. Dapat pahala puasa sunat Arafah. Tapi niatnya satu saja, niatnya qada. Qada yang wajib. Maka yang sunat-sunat itu ngikut. Tapi kalau dia niat puasa sunat, qadanya nggak ngikut. Karena payung besar wajib ini memayungi yang kecil-kecil. Oleh sebab itu niatnya mesti niat qada saja. Kalau dia niat puasa Kamis, maka nggak dapat qadanya. Tapi kalau dia niat puasa qada, Kamisnya dapat. Nah, ini tentang masalah dapat satu amalan tapi dapat beberapa niat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal? Seorang sahabat Nabi melaksanakan haji, dia mengatakan labbaik Allahumma syubrumah. Saya hajikan syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Saya hajikan syubrumah. Nabi nanya, syubrumah itu siapa? Akhi, saudara saya. Kamu hajikan dia? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dirimu, setelah itu baru hajikan syubrumah. Itu dalil boleh membadalkan, menggantikan haji orang lain. Baik saudara kandung, orang lain, atau ayah, atau ibu. Dengan syarat dia sudah melaksanakan haji. Tahun lalu sudah haji, tahun depan haji. Maka niatnya membadalkan haji almarhum ayahnya atau almarhumah ibu. Anak laki-laki boleh menghajikan ibunya yang perempuan, anak perempuan boleh menghajikan ayahnya yang laki-laki, walaupun berbeda. Hadis yang kedua, ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya meninggal. Bolehkah saya menghajikan untuknya? Kata Nabi, seandainya kau punya hutang kepada manusia, apakah kau bayar? Ya. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau ada ayah ibu bernazar dulu, saya mau haji, meninggal dia, maka anaknya melaksanakan badal haji untuknya dengan syarat anaknya sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi anaknya itu haji kedua atau haji ketiga. Demikian. Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih baik, berkurban di kampung atau melalui organisasi-organisasi yang mengolah kurban dalam kaleng dan mengirimkan kepada masyarakat miskin di belahan dunia? Silakan Ustaz. Kami di Pekanbaru ada yayasan tabung wakaf umat. Alumni Al-Azhar sebagian, alumni IAIN sebagian, jamaah sebagian. Sampai hari ini kami menyalurkan beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi ke suku terasing, suku pedalaman. Jadi saya sarankan jamaah, kalau di lingkungannya itu sudah di komplek tempat perumahannya sudah ada motong sapi 1 ekor, 2 ekor, cukup. Sisanya izin ke pengurus, saya kirim ke desa terpencil, kampung terasing, karena mereka amat sangat. Ada di beberapa pulau itu nggak pernah makan daging sama sekali. Mereka hanya makan ikan. Daging itu mahal bagi mereka. Maka ketika kita kirimkan, menetes air mata mereka, dan berdoa mereka, disitulah letak keberkahan hidup kita. The miracle of giving. Mukjizat memberi, membagi, berbagi. Oleh sebab itu maka coba perhatikan sekeliling kita. Kalau sudah cukup jatahnya, alihkan ke tempat-tempat yang dalam kesulitan. Man yassara an mu'siri yassarallahu anhu yawmal qiyamah.
Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka jangan pernah berhenti menolong saudara kita. Termasuklah dalam COVID-19 ini dengan berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika berkurban kemudian tiba-tiba tanpa tidak disengaja kita lupa gunting kuku, apakah kurban kita jadi tidak syah? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau kamu melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhi, dan kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfari. Tahan, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong bulu badan. Ini sebenarnya terapi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa, tidak potong kuku, tidak potong kumis. Lalu pada tanggal 10 sholat, habis sholat potong kambing, habis potong kambing ambil daging kambing, daging hati kambing, bakar, makan. Setelah itu Allah ampunkan silap salah dosanya, potong kuku, rapikan kumis, dia fresh, baru. Bayangkan 10 hari nggak potong kuku, nggak potong rambut, nggak potong kumis, itu mungkin risih, mungkin, tapi setelah itu terasa fresh. Ini terapi dari Nabi SAW. Ya, oleh sebab itu kalau kita laksanakan baik. Tapi bagi yang motong kuku, atau potong rambut, atau cukur kumis, atau merapikan jenggot, dari tanggal 1 ke tanggal 10, hukumnya tidak apa-apa. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia hanya sunnah, anjuran. Jadi bagi yang ada motong kuku atau motong bulu badan, hukumnya mubah. Tidak haram, tidak makruh. Demikian. Wallahu a'lam.